biola, dosen. Tapi ini saya paparkan sedikit terkait permainan olahraga tradisional, modifikasi dalam hal ini basket bodor. Apa itu? Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini sebelum ke materi sebenarnya terkait materi latar belakang yang terjadi kenapa ada gobak bodor itu sebenarnya dulu tuh pada zaman prajurit ya, zaman waktu lampau. Sebenarnya ini kegiatan untuk latihan perang ya. Tapi rata-rata teman-teman saya yakin semuanya udah tahu, udah pernah coba kecuali Pak Juan. Pernah coba Pak Juan? Coba Pernah waktu kecil ya. Yang belum pernah mungkin Bu Yola? Pernah. Main? Kalau Papa udah karena orang tua ya. Senior. Kalau ini guru PAI orang Tegal itu belum tentu. Ya. Oke, berikutnya itu sekilas untuk pengawalan apa itu gobak bodor. Itu permainan tradisional Indonesia dimainkan oleh dua kelompok. Masing-masing kelompok berusaha untuk melewati garis yang ditentukan sambil menghindari serangan dari anggota kelompok lawan. Permainan ini dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan motorik dan ketangkasan maupun kerjasama. Berikutnya, kenapa gobak bodor penting di SMP harus diajarkan? Karena memang amanah undang-undang yang kurikulum yang kita pakai saat ini termasuk kurikulum merdeka, itu olahraga tradisional boleh dimasukkan. Nah ini ada alasannya kenapa. Yang pertama, meningkatkan motivasi siswa dalam memahami konsep dan mengembangkan keterampilan sosial. Kemudian meningkatkan keterampilan motorik. Yang keempat, menerapkan konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau di olahraga bisa, tapi kalau di kelas saya yakin agak sulit. Karena rata-rata anak-anak pada tidur loh. Contoh kayak yang ada tidur bawa tikar dan lain-lain. Ya, Pak. Ya, betul. Tapi di olahraga tidak bisa karena mau di lapangan. Nah ini pentingnya di sini. Kemudian berikutnya, kenapa ada RTL atau tujuan rencana tindak lanjut? Jadi tetap materi berlangsung dan ada tindak lanjut lebih dalam terkait beberapa tujuan. Ada pertama, tujuan umum. Ini mengintegrasikan permainan gobak bodor dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran fisik di SMP. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama antar siswa dan membangun semangat sportivitas. Ini tujuan umum. Dan tujuan khusus, ini melibatkan peserta didik dalam aktivitas fisik yang menyenangkan. Kecuali guru yang eksak ya, guru yang IPA ya, itu nanti bisa modifikasi di kelas menggunakan permainan ini, bisa mengukur gaya dan lain-lain kan. Nah, guru Nopi bahasa Indonesia, tapi bisa juga untuk membuat narasi. Kalau PAI bisa juga untuk mencapai surga dan neraka ya loh. Nah ya, dua kelompok minimal. Nah lokasi, karena kita lokasi di sekolah itu ada aset namanya, aset manusia, aset sarana, aset sosial, aset keuangan dan macam-macam. Ini kita gunakan aset lapangan atau sarana. Ya, karena kita juga lengkap. Kemudian kelengkapan, pastikan area penggunaan bebas dari benda berbahaya. Contohnya, bangun aja ya, beli. Karena di depan kita pasti ada halaman. Kecuali ada yang kecil masuk, nggak apa-apa. Itu pun sedikit. Kemudian untuk yang kedua, sosialisasi dan pengajaran aturan main ya, aturan main. Karena aturan main harus jelas dan demonstrasi. Nanti teman-teman ada rencana waktu DN. Nanti kalau nggak salah kemarin kita memasukan untuk membuat permainan olahraga tradisional, termasuk gobak bodor. Kemarin juga saya koordinasi dengan pimpinan dan lembaga kurikulum untuk mengikutkan di situ. Nah yang ke selanjutnya pembagian peran ya.
remaja kelompok melakukan masing-masing, jadi terorganisir. Kemudian pelaksanaan permainan. Ini sudah ada sebut tadi. Untuk permainan atau pelaksanaannya bisa dilakukan saat KTS, disnatalis maupun pasca-pas. Kemudian rotasi kelompok. Ini nanti juga ada tim sendiri. Dan ini semi-sem. Tapi ini sebenarnya modul di saya. Tapi kalau teman yang lain modul sem. Sem itu apa Bu Ira? Enggak tahu, sem. Ya, Sport Education Management. Jadi sem. Ya sekarang lagi tren kan sem. Ya. Kemudian yang berikutnya pendampingan. Pendampingan yang harus dilakukan oleh guru, instruktur maupun seluruh anggota sekolah. Berikutnya yang keempat adalah refleksi. Yang terpenting di sini, jadi tidak lanjutnya kenapa harus ada refleksi? Karena ketika pelaksanaan kegiatan perlu adanya evaluasi yang mendalam, ya, terkait yang pertama evaluasi di proses partisipasi dalam permainan dan kerjasama antar kelompok. Yang kedua peningkatan fisik. Karena saya lihat di kelas 7 itu banyak yang sangat lemah ya. Jadi kemarin kita coba fisik biasa aja, banyak yang ambruk. Nah, kita melihat evaluasi proses. Nah, refleksi. Siswa diajar untuk memberikan umpan balik. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa diterapkan di mapa lain. Ini ya, untuk mengenai pengalaman mereka dalam bermain bola sodor. Yang ini modifikasi dengan basket, yang murni hanya bola sodor. Kemudian penilaian bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan aturan, yaitu keberanian dan semangat sportivitas. Kemudian menggunakan observasi langsung dan diskusi langsung. Berikutnya penutup. Jadi kesimpulannya pada permainan bola sodor adalah cara menyenangkan dan bermanfaat untuk membangun keterampilan fisik dan sosial siswa. Kemudian melalui implementasi plan ini kita dapat memupuk semangat kebersamaan, kerjasama dan menjaga warisan budaya Indonesia. Demikian untuk setelah penutup, ada langkah yang harus kita lakukan setelah selesai semua. Menjadwalkan sesi permainan lanjutan. Jadi tidak harus itu. Jadi harus ada sesi lanjutan, ya, untuk melakukan evaluasi berkala. Kemudian yang kedua, melibatkan lebih banyak peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini nanti harapan saya sebagai peserta PKG Jatim untuk menginkludkan ekstrakurikuler outrat di sekolah kita. Tidak hanya bola sodor tapi outrat yang lain. Itu mungkin dari paparan kami. Untuk selanjutnya, terima kasih. Semuanya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas ya? Oke, terima kasih semuanya. Hari ini cukup luar biasa, teman-teman serius luar biasa. Saya juga sangat terima kasih. Semoga paparan saya membuat teman-teman menjadi gambaran lebih baik. Itu dari saya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.